saya akan mengajak Anda untuk melihat ini pernyataan deklarasi dari Litbang Kompas terkait dengan hasil hitung cepatnya bersama dengan Cynthia Rompas. Duluan dia. Sudah bersama saya Mas Suta Dharma Sarputra, pemimpin redaksi Harian Kompas yang akan memberikan deklarasinya dan juga pernyataan terkait hasil hitung cepat Litbang Kompas. Silakan Mas Suta. Ya, baik, kepada pemirsa Kompas TV, berdasarkan hitung cepat yang dilakukan Harian Kompas, dalam hal ini Litbang Kompas, yang dilakukan di 2000 TPS, sampel memprediksi bahwa hingga saat ini data yang masuk sudah 55,6% dan data tersebut sudah menunjukkan kestabilan. Oleh karena itu kami menyimpulkan, memprediksi bahwa pemilu presiden 2024 akan berlangsung satu putaran. Dan siapa yang unggul berdasarkan data quick count Litbang Kompas, yang unggul adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi. Demikian pernyataan dari atau kesimpulan dari hasil quick count atau hitung cepat pemilu presiden 2024. Baik. Oke, Mas Suta, kalau dilihat tadi data yang masuk 55% dan ini akan masih terus naik ya. Betul. Apakah ini bisa dikatakan bahwa dari data yang masuk 55% ini sudah bisa dikatakan stabil? Ya, kalau dilihat dari datanya memang sejak jam 2 tadi sudah menunjukkan kestabilan. Kemudian memang data pasti akan terus bergerak ya, sampai nanti kita lihat tentunya bisa sampai 100% atau mendekati 100%, tetapi sudah menunjukkan kestabilan. Dan terlihat perbedaannya cukup jauh ya. Dan angka yang didapat oleh pasangan Prabowo, Subianto, dan Gibran cukup jauh. Dan kita bisa menyimpulkan oleh karena itu diprediksi berdasarkan perolehan suara yang didapatkan pasangan Prabowo Gibran di TPS sampel hitung cepat ini, pemilu dipastikan Prabowo Gibran mendapatkan suara lebih dari 50%. Dan karena simpangannya sedemikian besar, kita juga meyakini berdasarkan data ini diprediksi pemilu berlangsung satu putaran. Pemilu berlangsung satu putaran, tapi ada sejumlah syarat untuk menjadikan pemilu satu putaran. 20 provinsi minimal dengan masing-masing provinsi 20%. Ya. Bagaimana ini menghitungnya? Apakah emang sudah dipastikan akan mendapatkan 20% dari 20 provinsi tersebut? Karena perolehan suaranya sangat besar ya, 59 saat ini 59,58% dan perolehan suaranya proporsional dan tidak Prabowo Gibran mendapatkan banyak suara di banyak provinsi. Meskipun datanya tidak bisa kami sampaikan karena hasil hitung cepat ini tidak bisa memprediksi sampai detail setiap provinsi, tetapi dengan angka yang sedemikian besar, kemungkinan itu masih sangat mungkin terjadi. Artinya pasangan Prabowo Gibran bisa mendapatkan setidaknya 20% suara di 20 provinsi. Oke. Saat ini kalau dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, kantong-kantong suaranya seperti apa nih Mas Suta? Ya, kalau dilihat dari berdasarkan data kami memang hanya bisa membagi dalam 12 gugus ya. 12 gugus, setiap gugus itu gabungan dari sejumlah provinsi. Memang pasangan Prabowo Gibran hampir menguasai di banyak provinsi ya. Basis-basis Prabowo Gibran bisa menjangkau banyak provinsi dan unggul di banyak provinsi. Oleh karena itu ini menjadi pertanda yang sangat kuat bahwa sangat mungkin bahwa pasangan Prabowo Gibran ini bisa mendapatkan perolehan suara merata di banyak provinsi begitu. Jadi dan persyaratan setidaknya mendapatkan 20% suara di 20 provinsi itu bisa tercapai. Tapi kami juga mengingatkan tentu kepada pemirsa Kompas TV terkait dengan hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara, tetap kita harus menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang akan dilakukan 20 Februari ini sampai nanti 21 Maret. Kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan Litbang Kompas, ada pergeseran suara tidak? Khususnya di lumbung-lumbung suaranya? Nah nanti terkait dengan detailnya tentunya akan menjadi menarik dilihat ketika perolehan hasil hitung cepat ini selesai ya 90%. Nanti akan terlihat di basis-basis mana Prabowo yang tadinya kalah tapi kemudian kuat, kemudian di basis mana Ganjar yang tadinya kuat kemudian akhirnya
tergusur suaranya oleh pasangan Prabowo, begitu juga dengan pasangan Anies dan Muhaimin. Belakangan yang menjadi sorotan yang bisa dikatakan menjadi lumbung suara oleh paslon tertentu, ada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Anda melihatnya seperti apa dilihat dari hasil hari ini? Ya, kalau Jawa Barat mestinya di situ pertarungannya. Ada yang menyebutkan kan pertarungan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur itu adalah lumbung suara yang selalu diperebutkan oleh siapapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi kalau dilihat dari sini, mungkin saya tidak bisa menyampaikannya di sini ya, karena nanti harus dilihat detail dari perolehan suara resmi dan perolehan hasil hitung cepat setelah 90%. Tapi terlihat bahwa dengan kemenangan mutlak yang sedemikian besar, 59,6% saat ini, semestinya perolehan suara Prabowo dan Gibran ini merata ya. Kelihatannya merata di banyak provinsi. Kalau bicara soal partisipasi publik, Anda melihatnya partisipasi publiknya hampir 100% kah? Karena kita tahu bahwa ada daerah bencana juga, ada banjir di Demak. Dan pagi tadi banjirnya juga cukup ada di sejumlah titik di Jakarta ya. Tapi sejauh ini memang partisipasi pemilih kita belum bisa sampaikan ya, tetapi dari monitoring yang kita dapatkan dari 2.000 surveyor yang sekarang ini masih berada di lapangan, semua rata-rata menyampaikan pemilu berjalan dengan baik dan partisipasi pemilih itu juga sangat tinggi ya. Semua orang mencoba memberikan hak untuk memilihnya di pesta demokrasi di pemilu presiden kali ini. Baik, sekali lagi kita masih menantikan hasil resmi dari penghitungan Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya kita akan kembali ke Yasir Neneama, silakan.